Halo teman-teman di rumah, apa kabar? Ketemu lagi dengan Pak Giri. Nah, kali ini kita akan belajar tentang gaya. Apa itu gaya, teman-teman di rumah? Nah, untuk memberikan gambaran tentang gaya, coba perhatikan. Saya punya tisu seperti ini. Bagaimana cara merubah tisu ini menjadi bentuknya tidak seperti lembaran ini? Pasti kalian akan berpikir bahwa tisu ini bisa kalian berikan tekanan seperti ini, ya, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, dengan setir mobil ini, apa yang kita pikirkan, apa yang kalian pikirkan untuk membelokkan roda kendaraan? Maka kita akan menarik si setir ini atau memutar setir ini dengan apa? Dengan kekuatan kita. Nah, kalau ada manusia stick ini membawa bola, nah, menggiring bola, apa yang akan dilakukan untuk mengoper ke teman sticknya ini? Pasti dia akan memberikan tendangan. Maka teman-teman di rumah, mari kita diskusikan atau mari kita pikirkan apa yang dimaksud dengan gaya itu. Nah, teman-teman di rumah, bisa kita simpulkan dari beberapa contoh tadi bahwa gaya adalah tarian atau dorongan terhadap suatu benda untuk mengubah bentuk. Ingat, tisu tadi yang tadinya lembaran bisa saya buat menjadi lebih kecil seperti ini. Artinya kita memberikan dorongan. Kemudian bisa merubah arah. Ingat tadi contoh ketika menaiki kendaraan mobil misalnya, untuk membelokkan arah maka kita perlu tarian. Dan untuk merubah kecepatan gerak suatu benda, ingat manusia stick tadi, untuk menendang bola, mengoperkan ke temannya, maka perlu dorongan yang kuat, dorongan kaki ya yang dimaksud seperti itu. Nah, maka kalian teman-teman di rumah sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan gaya. Nah, berdasarkan jenisnya, gaya dibedakan menjadi dua nih teman-teman. Yang pertama adalah gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya adalah gaya otot, gaya mesin, gaya pegas atau per. Gaya sentuh itu artinya ketika memberikan tarian atau dorongan langsung bersentuhan dengan bendanya. Ya, si gaya ini langsung bersentuhan dengan bendanya. Nah, sedangkan gaya tidak sentuh adalah gaya yang mempengaruhi benda tetapi si gaya itu tidak langsung menyentuh benda. Loh, kok bisa? Ya bisa. Contohnya apa? Gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu seperti ini. Kalau benda ini saya lepaskan, pasti dia jatuhnya pasti ke bawah. Tidak mungkin jatuhnya ke atas. Yo, saya lepaskan jatuhnya ke atas, tidak mungkin. Kenapa kok ke bawah? Karena ada gravitasi bumi. Kita berada di permukaan bumi. Kalau misalnya ada di bulan, apakah dia akan jatuh ke bulan? Misalnya kita menjatuhkan benda di sana. Iya, betul. Kalau kita di planet Mars, demikian juga sama. Ya, jadi gaya gravitasi, benda ini tidak langsung bersentuhan ke bumi, tidak ada benangnya, tapi kok dia bisa ketarik ke bawah. Sedangkan gaya magnet, teman-teman pasti tahu, di rumah kalian pasti memiliki banyak magnet ya. Ya, magnet. Misalnya dua magnet didekatkan, maka akan saling tarik menarik. Atau kalau yang kutubnya sejenis, dia meskipun dipepet-pepetan akan tolak menolak. Nah, itu gaya tolakan sama gaya tarian tadi. Selanjutnya adalah gaya listrik. Gaya listrik itu ada dua jenis teman-teman. Gaya listrik kolom
dan gaya listrik Lorentz. Gaya Lorentz namanya, atau gaya Coulomb. Gaya Coulomb itu yang dimiliki oleh, misalnya nih teman-teman punya plastik baru, kemudian digosok-gosok ke rambut atau ke baju, didekatkan ke bulu, bulu akan ketarik. Nah, itu namanya gaya Coulomb atau listrik statis namanya. Sedangkan gaya Lorentz adalah ketika kalian punya gulungan kawat atau di dinamo atau di mesin generator, biasanya di mesin-mesin Tamiya atau pemutar apa, ketika dia ada aliran listrik, maka dia timbul gaya Lorentz namanya. Jadi dia bisa memutarkan si kumparan tadi. Nah, itu ya teman-teman. Nah, karena gaya itu merupakan besaran teman-teman, maka dia bisa diukur gaya ini. Apa alat ukur gaya ya? Nah, nama alatnya adalah dinamometer atau neraca pegas, ya. Nah, kalau begitu, apa satuan dari gaya? Satuan gaya adalah Newton atau kilogram meter per second kuadrat. Berdasarkan besar dan arahnya, gaya termasuk besaran vektor. Vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Karena teman-teman di rumah ada yang besaran yang tidak memiliki arah, hanya memiliki nilai saja. Namanya besaran skala. Nah, ini. Jadi gaya adalah termasuk vektor karena dia memiliki nilai dan arah. Nah, karena gaya memiliki nilai dan arah, maka gaya bisa digambarkan menggunakan diagram panah nih teman-teman, seperti ini. Nah, nih seperti ini. Nah, ini menunjukkan panjangnya atau besarnya gaya, sedangkan ujung panah menunjukkan arah dari gaya. Boleh juga misalnya saya menggambarkan seperti ini. Oh, berarti ini menunjukkan besarnya gaya, terus ini menunjukkan arahnya dari gaya. Nah, teman-teman di rumah bisa membandingkan besar mana gaya antara A dengan B. Benar, kalian menjawabnya. Besar gaya A. Kenapa? Karena dia memiliki panjang yang lebih dibandingkan yang B. Nah, kalau saya punya dua diagram panah ini tentang gaya, samakah besar antara gaya A dengan B? Ya, benar kalian di rumah. Sama. Kenapa? Karena panjangnya sama dengan ini dan arahnya juga sama. Nah, jika dengan gambar ini, samakah besar gaya A dengan B? Sama, besarnya sama. Tetapi apakah bisa dikatakan gaya A sama dengan gaya B? Tidak. Kenapa tidak? Karena meskipun besarnya sama, tetapi arah panahnya berbeda. Nah, jika dengan gambar ini bagaimana? Gaya X dengan gaya Y, samakah? Tidak sama, karena arah keduanya berbeda meskipun panjangnya sama. Jadi teman-teman di rumah bisa menyimpulkan bagaimana gaya itu dikatakan sama. Kalau besarnya sama dan arahnya searah dan sama. Kalau gaya dikatakan berbeda jika besarnya sama dan arahnya berlawanan, atau bisa juga panjangnya berbeda meskipun arahnya sama. Begitu ya teman-teman di rumah. Nah, teman-teman di rumah, gaya itu berasal dari kata-kata force. Maka lambang dari gaya adalah F. Nah, ini. Jadi kalau kalian baca-baca buku, biasanya gaya digambarkan atau dilambangkan dengan
huruf F. F itu untuk gaya utama yang menyebabkan gerak atau ya yang menyebabkan benda bergerak atau mendorong. Sedangkan F kecil itu lambang dari gaya gesekan. Ya, jangan lupa ya teman-teman. Nah, misalnya seperti ini. Ada sebuah balok diberi tanda panah, ada lambangnya F. Berarti balok ini ditarik dengan gaya F. Oke ya. Nah, kalau dia berada di permukaan bidang rata, misalnya tanah atau meja atau lantai, maka di sana ketika ada gaya F, ini gaya utama, maka akan timbul yang namanya gaya gesekan. Ya, gaya gesekan itu selalu berlawanan arah dengan gaya utama ini, atau berlawanan arah dengan arah gerak benda. Kalau bendanya ke sana ya gesekannya ke sini. Kalau bendanya ke sini ya gesekannya ke sana. Ya, seperti itu. Cukup paham ya teman-teman di rumah? Nah, satu lagi teman-teman di rumah, biasanya kalau ada gambar persegi atau persegi panjang seperti ini, pengandaian si pembuat soal itu pengandaiannya bahwa ini adalah sebuah benda atau balok. Jadi kalau ada dua gaya seperti ini, artinya sebuah benda ini ditarik oleh dua gaya. Yang satu gayanya F1, nah, yang satu gayanya F2. Jangan salah menulis teman-teman di rumah. Kadang ada yang menuliskan seperti ini loh. Nah, gini. Nah, jangan salah, kalau seperti ini artinya pangkat. Kalau ini juga sama, pangkat. Kalau ini namanya indeks atau identitas. Jadi kalau identitas seperti ini artinya gaya satu. Berarti yang menarik benda ini adalah gaya, misalnya orang ya orang pertama. Kalau ini ya berarti gaya orang kedua. Seperti itu. Nah, ini sangat penting teman-teman ketika kita akan membahas tentang hukum-hukum Newton. Baik, sampai di sini dulu dan sukses buat kalian semua di rumah dan salam sehat selalu.